berada di tengah-tengah kita. Adapun kajian ini bertema dengan berteman sampai ke surga. Nah, kami menghimbau kepada para jamaah untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladzina Allah jalla wa ala, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih mampu berhadir di masjid yang Allah ridhai, yang Allah berkahi, dan semoga di kulli khutbatin shadaqah, setiap ayunan langkah kaki kita yang kita ayunkan ke masjid ini dicatat sebagai amalan kebaikan di sisi Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma, di mana syafaat tersebut didapatkan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan tentunya dengan izin Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah nikmat yang tidak terhingga kita bisa bermuajah, bisa bertatap muka di masjid yang kita cintai ini dengan atau niat kita bermajlis pada malam hari ini. Dan semoga majelis kita pada malam hari ini dicatat sebagai majelis zikr, majelis yang dipenuhi dengan keberkahan, ketenangan, dan kenyamanan insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita kali ini adalah berteman hingga ke surga. Yang menjadi pertanyaan, apakah seseorang itu bisa berjumpa di surga Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Tapi sebelum kita membahas tentang itu, maka hendaknya kita mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kalian kepada orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, yuriduna wajhah, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita beranjak mengangkat atau membahas tentang yaitu berteman hingga ke surga, ya, maka kita hendaknya mengetahui apakah pertemanan atau persahabatan ini merupakan perintah dari agama atau perintah dari orang tua. Ya. Terkadang anak atau terkadang orang tua ya, menyatakan, nah, kamu jangan main sama dia nakal. Tapi perintah berteman ya, dengan orang-orang yang baik akhlak dan agamanya, ini adalah perintah agama, bukan perintah orang tua saja, bukan perintah ya, orang-orang yang biasa, tapi ini perintah agama. Ini perintah agama. Oleh karena tadi firman Allah dalam surah Al-Kahfi itu, bersabarlah kalian dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah di waktu pagi dan petang. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena kalau ada orang, ada sahabat yang mereka mengingatkan kita tentang agama ini, maka pegang erat-erat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan, "Ma utiyal 'abdi ba'da al-Islam khairan min akhihi as-salih. Fa idza wajada ahadukum wadda min akhihi falyatamassaku bihi." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Umar, beliau mengatakan tidak ada nikmat yang paling baik setelah Islam bagi seorang hamba melainkan nikmat diberikan sahabat yang saleh. Maka hendaknya siapa saja yang mendapati sahabat yang saleh, mendapati sahabat-sahabat yang mengingatkan kita kepada akhirat ini, maka pegang falyatamassaku bihi, pegang erat-erat, jangan lepaskan. Kalau kita diingatkan oleh teman-teman yang mengingatkan tentang agama, maka pegang erat-erat. Kalau kita pergi dari mereka, mereka nggak akan rugi, yang rugi itu kita. Jadi kalau ada orang yang menasihati tentang agama, ittaqillaha ya fulan, bertakwalah kamu wahai fulan, itu pegang erat-erat, jangan dilepaskan. Kalau dilepas, kalian yang rugi bukan mereka. Karena apa? Karena mereka yang mengingatkan kepada Allah itu hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap yang lainnya. Ya, oleh karenanya kata Umar, "Ma u'tiyal 'abdi ba'da al-Islam ni'matun khairan min akhihi salih." Tidak ada nikmat yang paling baik setelah nikmat Islam bagi seorang hamba melainkan nikmat diberikan sahabat yang saleh. Fa idza wajada ahadukum wadda min akhihi falyatamassaku bihi. Maka apabila kalian mendapati teman yang saleh tersebut, maka pegang erat-erat, jangan dilepas. Kenapa pegang erat-erat jangan dilepas? Karena tentunya sahabat-sahabat yang saleh itu mereka bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah." Perbanyaklah teman-teman dari orang-orang mukmin, karena sesungguhnya dia nanti pada hari kiamat dapat memberikan syafaat bagi teman-temannya. Jadi sahabat yang saleh, teman yang saleh itu dapat memberikan syafaat bagi teman yang lainnya. Ini keuntungan besar. Ini keuntungan besar. Oleh karenanya kalau ada teman yang mengingatkan tentang akhirat, maka pegang, jangan dilepas. Karena mereka nantinya dapat apa? Dapat memberikan syafaat kepada kita. Dapat memberikan syafaat. Jangan sampai kita merugi nanti di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimuna 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila." Nanti pada hari kiamat, ya, pada hari di mana orang-orang zalim itu menggigit dua jari, bahkan dua tangan mereka. Pertanyaannya, kalau orang gigit jari itu bentuk apa? Yang bisa jawab ada buku hadiah. Pertanyaannya, Pak, kalau orang gigit jari itu bentuk apa? Ya, bentuk penyesalan. Ya, gigit jari kalau kita bahasa kita, gigit jari nanti. Ya. Gigit jari orang, itu bentuk penyesalan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari di mana nanti orang-orang zalim itu menggigit dua tangan mereka. Ini sebagai bentuk penyesalan. Ya, kalau kita sekarang orang Tanawang kan gigit jari itu bentuk penyesalan, Pak. Kenapa? Sekiranya yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Duhai sekiranya dulu saya mengambil jalan bersama para rasul ini. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celaka, sekiranya dulu saya enggak menjadikan fulan ini teman dekat, teman akrab, teman akrab. Nyesel ya, Pak. Yang namanya penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau awalan pendaftaran. Jadi orang menyesal itu belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Makanya udah ada bocoran-bocoran. Ya wailata laitani
lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celaka, dulu sekiranya saya enggak menjadikan fulan itu. Kalau bahasa kita orang Tanah Abang, coba gua dulu enggak temenan sama lu. Ya, gara-gara lo nih. Yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani an dzikri ba'da ja'ani. Sungguh Al-Qur'an telah datang dulu, tapi dia telah menyesatkan kita. Allah berfirman, "Wa ma adallana illa al-mujrimun." Ya. Dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang buruk, itu orang-orang berdosa. Wa ma lana min syafi'in, dan tidak ada orang-orang yang memberikan syafaat. Ya gimana memberikan syafaat? Ya. Orang-orang berdosa, orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Bagaimana teman-teman yang buruk? Mereka fa ma lana min syafi'in. Mereka tidak dapat memberikan syafaat. Ya. Mereka tidak akan dapat memberikan syafaat. Adapun orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, mereka dapat memberikan syafaat kita dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya, kalau kita lihat orang-orang yang kelihatannya akrab di dunia ini, yang katanya, ya ini teman sahib saya, dia sehidup semati sama saya, bohong, sehidup semati. Ya kalau saya mati, ente ikut mati. Ya. Jadi bohong kalau ada orang sehidup semati. Kalau anda mati, ente ikut mati mau? Nggak mau. Ya. Makanya kalau ada orang-orang yang kelihatannya berbarengan di dunia, padahal akidah mereka berbeda. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Nanti pada hari kiamat, ya, orang-orang yang mereka al-akhillau ba'duhum, satu sama lainnya mereka itu menjadi musuh, Pak. Di dunia teman kelihatannya, tapi di akhirat mereka menjadi musuh. Saling menyalahkan. Sebagaimana tadi, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh sekiranya dulu saya enggak menjadikan kamu seperti teman saya nih. Ya, nyesel saya banget. Orang yang di dunia kelihatannya mereka ya bersamaan, bergandengan, tapi nanti ba'duhum li ba'din aduwwun. Mereka saling apa? Saling bermusuhan, Pak. Ya, kita kan ini kata wadika. Apapun agamanya penting. Itu ada istilah-istilah begitu. Ya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mereka nantinya orang tua kita. Dan tentunya memilih teman ini yang nantinya kita bisa bertemu nantinya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perintah agama. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah perhatikan dengan siapa dia berteman. Jadi berteman lihat agamanya, Pak. Bukan lihat karena ini orang kaya nih, enak nih berteman ini, kalau kemana-mana gampang. Bukan itu, tapi karena agamanya, Pak. Patokannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena dalam sebuah riwayat juga disebutkan, ya, bahwasanya seseorang itu bisa dilihat biqarini, itu aqrabu aqrini, itu bisa dilihat dari sahabatnya. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari siapa sahabatnya. Ya, siapa sahabatnya, lihat. Betapa banyak orang yang tadinya nggak pernah sholat, kemudian dia berteman dengan orang-orang yang rajin sholat, dia jadi ikut sholat. Betapa banyak orang yang tadinya pelit berteman dengan orang ahli sedekah, maka dia jadi ikut sedekah. Ya. Betapa banyak orang yang tadinya sholat, kemudian nggak berteman dengan orang-orang yang nggak pernah sholat sama sekali, dia melakukan kemaksiatan, ikut, Pak. Kenapa? Dalam pepatah Arab dikatakan as-sahibus sahib. Teman itu menarik. Itu bisa menarik, membawa kita kepada kebaikan dan bisa menarik kita kepada keburukan. Maka pilih teman, Pak, dari sekarang pilih, jangan sampai nyesel nanti. Ya. Maka teman-teman yang baik itu yang nantinya mereka akan dapat memberikan syafaat pada kita. Ya. Oleh karenanya bagaimana kita mau bertemu sampai surga, sedangkan di dunia saja dia tidak bisa memberikan syafaat kepada kita, tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kulu illa taqi." Jangan
jangan berteman, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan dimakan makanan kalian kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, ini hadis ini ada faedahnya. Sebagian para ulama menyebut kalau kita punya hajatan yang diundang tuh banyak orang-orang bertakwanya. Supaya apa? Supaya makanan kita itu dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Ini perintah Nabi. La tusahib illa mu'mina wa la ya'kulu illa taqi. Jangan bersahabat, jangan berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman. Dan janganlah dimakan makanan kalian kecuali dengan orang-orang yang bertakwa. Supaya berkah, Pak. Maka sekali-kali undang-undang tetangga yang saleh, undang untuk makan di rumah kita, berikan makan. Ini perintah dari perintah agama. Sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana perumpamaan orang berteman dengan orang yang saleh, ya kan? Dengan orang-orang yang buruk. Seperti apa? Seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya karena dari jalis salih wal jalis su karena dari sahibul misl wa nafi al khair. Perumpamaan orang yang berteman dengan orang soleh dengan orang yang buruk adalah perumpamaan seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dengan tukang pandai besi. Kalau kita berteman dengan orang soleh dengan penjual minyak wangi, kalau kita nggak beli kita kena semerbak aroma wanginya. Tapi kita kalau berteman dengan tukang pandai besi, kita kedapatan kalau kita nggak kena cipratan kita bau kita kenapa? Kita maka hendaknya Pak, yang pertama kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, pilih teman, karena sesungguhnya memilih teman yang soleh ini perintah agama. Kalau udah perintah agama maka sama wa ta'ah. Kita dengarkan. Ya. Jangan sampai kita tenang Ustaz. Iman aneh kuat. Aneh mau teman sama orang-orang yang maksiat tenang aja, aneh enggak goda. Subhanallah. Bisa menjamin dia. Ya. Jadi ini kalau ada orang mengatakan kalau berteman jangan pilih-pilih, ini keliru Pak. Kalau ada orang tua yang mengatakan, nah kamu kalau berteman jangan pilih-pilih, ini keliru saya bilang. Nabi SAW mengatakan, sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan, ar-rajulu ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung daripada agama teman. Maka hendaklah perhatikan dengan siapa dia berteman. Jadi kalau anak kita Pak, dia berteman, disuruh Pak, nah kamu kalau berteman pilih-pilih ya nak. Pilih yang teman kamu yang rajin sholatnya, yang baik tutur katanya, ya, yang baik kepada kedua orang tuanya, ya. Itu seperti itu, ya. Bukan malah udah nak kamu berteman sama siapa, kamu jangan seperti itu. Kamu mungkin Pak, ya. Kamu jangan berteman sama siapa, yang penting kamu jangan begini. Kita itu adalah termasuk di antara dalil syarat itu sad az-zari'ah, menutup celah, menutup lubang supaya kita tidak masuk ke dalam jatuh terhadap di dalam kemaksiatan. Lalu Pak, kemudian pertanyaannya, bisakah seseorang itu bertemu nanti di surga atau bisa saling mengenali satu sama lain? Bisa nggak? Nih, kita contohkan ini. Umur kita 32 tahun. Atau umur siapa yang paling tua di sini? Ada yang paling tua? Yang 60 tahun siapa? Umur 60 tahun ada? Enggak ada. 70 tahun. Berapa? Ini Pak, bukan, insyaallah. 64 Pak. Ya, Masya Allah. Kita kalau sudah tua Pak, memang seharusnya memperbanyak ibadah kita. Yang muda-muda tentunya lebih giat lagi. Jadi Pak, umur misalnya, ya, seseorang itu umur 32 tahun, ya, kemudian dia meninggal, ya,
kemudian dia dikubur. Dan dikubur itu di antara manzilah bainal manzil al-akhir. Al-maqburah, alam barzah itu di antara tingkatan-tingkatan menuju surga, menuju akhirat nanti. Umur 32 tahun dia meninggal. Kemudian di akhirat itu kan yang namanya kuburan itu di antara manzilah untuk menuju akhirat. Satu harinya di akhirat itu berapa tahun Pak kalau di dunia? Berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Aduh, jawabnya jangan serentak, saya dulu. Nah, itu baru kena kasih. Jadi tadi belum kita jadi kejadian. 1000 tahun. Kita menunggu di alam barzah, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian disirat, kemudian dikontor, kemudian di mizan. Itu berapa tahun? Kita Pak, umur 32 tahun. Masa jauh-jauh ini kita sekarang ketemu teman SD aja Pak, itu kita nggak kenal, iya atau tidak Pak? Ya, saya pernah ngalamin. Ya, bukan balas satu teman saya SMP dulu, di SMK 2003 baru lulus. Kemudian saya ketemu belum lama sebelum pandemi, ya. Saya ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, cuma gitu aja. Dia jawab salam. Lalu saya mengatakan assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Dia cuma saya sebut nama baru ini. Ya. Ini menandakan apa? Kita Pak, ya ketemu atau enggak ketemu lama saja, kita itu udah lupa Pak. Tapi ntar ada yang merantau yang muda-muda beda kalau orang yang kita cintai kita ingat terus. Bohong ini, bohongan. Jadi kita lupa Pak. Ya, kita ketemu teman SMA saja sudah ada yang sudah lupa. Lalu bagaimana nanti ketika di akhirat yang kita nggak ketemu sudah ribuan tahun Pak? Kira-kira bisa ingat atau enggak? Bisa ingat atau enggak? Saya bisa jawab. Hadiah, jawab aja, salah nggak apa-apa. Bisa, ya udah ini bisa. Jawab cuma bisa doang, ini bisa. Kalau jawab nggak bisa juga saya kasih tadi. Kalau jawab nggak bisa juga saya kasih tetap. Yang penting jawab aja, bisa. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Fussilat, ya, di dalam surat Fussilat, ya, beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang hafal surat Fussilat? Coba ingatkan saya agak lupa. Coba itu di bawahnya. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Jadi ana yang jawab. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga itu kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan di dalamnya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi kalau kalian ingin berjumpa dengan saudara-saudara kalian di surga, maka minta sama dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bacakan pertanyaan seseorang kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan ketika ditanya Syekh Ibnu Utsaimin, hal muslim idza dakhala al-jannah yata'arrafu ala aqaribihi alladhi fil jannah. Ya, jadi apakah seorang muslim nanti ketika dia masuk surga, ya, mereka itu bisa mengenali karib kerabatnya nanti di surga? Ya. Beliau menjawab, "Nah, bisa." Jawabannya bisa. Beliau mengatakan, "Yata'arrafu ala aqaribihi wa ghairihim min kulli ma ya'tihi sururun qalbuhu."
qalbihi. Kata beliau, ya, dia bisa ya mengenal kerabat-kerabatnya, ya, dan selain daripada mereka, ya, selain daripada mereka, ya, min kulli ma ya'tihi surun qalbihi, ya, setiap kebahagiaan atau keinginan hati yang datang kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fiha ma tashtahi al-anfusu wa taladdu al-'ain, ya, wa antum fiha khalidun. Jadi setiap keinginan yang ada di dalam hati kita, apa yang kita minta di surga pasti ada bisa Pak. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fiha ma tashtahi al-anfusu wa taladdu al-'ain wa taladdu al-'ain. Ya, jadi apa-apa yang diminta di dalam surga terdapat apa-apa yang diinginkan oleh jiwa dan apa-apa yang menyenangkan pandangan bagi pandangan kita. Wa fiha antum khalidun, dan kalian di dalamnya kekal selama-lamanya. Jadi jawabannya Pak bisa. Tapi ingat Pak, ini yang masuk surga, bukan yang masuk neraka. Jadi yang masuk surga siapa mereka? Orang-orang beriman, ya, dan beramal saleh. Ya. Oleh karenanya Pak, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, dan ini sering kita lihat, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wa azwajun mutahharah, wa nadkhiluhum dhillan dhalila, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kelak mereka kami akan masukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, ya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, ya. Wa azwajun mutahharah, dan kami berikan mereka pasangan-pasangan yang suci, ya. Wa nadkhiluhum dhillan dhalila, dan kami tempatkan mereka di tempat yang teduh lagi nyaman. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau ada orang yang beriman dan tidak beramal, ini perlu dipertanyakan keimanannya. Kalau ada orang yang Islam cuma dia nggak beramal, nah ini perlu dipertanyakan. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Ya, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan tempatkan mereka di surga di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Ya, mereka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Ya, kemudian ya, Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan kembali, bal innal insana yajtami'u bi dzurriyyati fi manzilatin wahidah. Ya, idza kanat dzurriyyatu duna manzilatahu kama qala Allah Ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Bahkan disebutkan di dalam surga itu seorang itu berkumpul bersama anak keturunannya. Ya. Mereka bisa berkumpul bersama anak keturunannya, bukan saja kepada orang-orang yang lain, tapi dia berkumpul bersama keluarganya. Ya. Manzilatul wahidah, di satu tingkatan yang sama. Ya. Maksudnya ketika seorang bapak dia memiliki tingkatan di surga yang lebih tinggi, maka anak keturunannya itu bisa bersama bapaknya di tingkatan yang sama. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Dan orang-orang yang beriman yang mereka diikuti oleh anak cucu keturunan mereka dan mereka dalam keadaan beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan mereka bersama anak keturunan mereka. Oleh karenanya Pak, ini laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu porsinya ibadahnya harus lebih banyak, lebih besar dibandingkan istri dan anaknya. Ya, supaya apa? Supaya mereka nanti mengikuti kita. Ya, jangan sampai kita ibadah kita laki-laki lebih sedikit dibandingkan ibadah anak dan istri kita. Ya, porsinya lebih banyak. Lalu kemudian Pak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini salah satu di antara dalil di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang beriman, ya, dan beramal saleh nanti ketika mereka di dalam surga mereka bisa saling mengenali di antara sesamanya. Ya, bisa saling mengenali di antara
bersamanya. Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sangat panjang, tapi saya sebutkan potongannya saja. Nanti ketika seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia tidak mendapati temannya di surga, maka dia berkata kepada Allah, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yuhajjuna ma'ana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami tidak mendapati sahabat kami ini yang dia sholat bersama kami, puasa bersama kami, haji bersama kami, tapi kami tidak mendapati mereka di surga. Kami tidak mendapati mereka di surga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mendapat teman-teman yang soleh, sahabat-sahabat yang soleh, itu dapat memberikan syafaat bagi temannya. Kata Allah, akhriju man araftu, keluarkan siapa saja dalam rangka yang kamu kenal. Nah, hadis ini Pak menjelaskan. Beliau menyebutkan yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana. Dia puasa bersama kami sebagaimana kami puasa. Dia sholat bersama kami juga, puasa bersama kami, haji bersama kami, tapi kok nggak ada di dalam surga ya Allah. Maknanya mereka itu di dunia bukan hanya sekedar saya kenal fulan rumahnya di situ, RT situ, anaknya ini, bukan itu. Tapi dia sholat bareng, puasa bareng, haji bisa bareng, bermajelis ilmu bareng, duduk dalam kajian sama-sama bareng-bareng. Jadi bukan hanya sebatas sekedar saya tahu fulan, ya Rob, dia dulu rumahnya di Gangmes, RT 17, RW 16, misalnya. Bukan itu. Tapi dia apa? Duduk bareng dalam majelis ilmu, sholat bareng, puasa bareng. Itu yang nantinya mereka bisa memberikan syafaat kepada temannya. Ini Pak, di antara dalil bahwasanya teman-teman yang saleh, sebagaimana tadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin, fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah." Perbanyaklah teman-teman dari orang-orang mukmin, karena sesungguhnya orang-orang mukmin itu nanti pada hari kiamat bisa memberikan syafaat. Ini kalau bapak-bapak di antara kita nanti Allah izinkan kita masuk ke dalam surga, ternyata saya nggak lihat bapak atau bapak nggak lihat saya. Ya Rob, dulu saya ngaji bareng, bermajelis bareng, tapi kok saya nggak melihat fulan ya Allah. Maka disuruh lihat siapa saja yang kamu kenal, keluarkan mereka dari neraka. Lihat Pak, di antara keuntungannya Pak. Makanya kalau ada teman yang soleh mengingatkan kita akan agama dan akhirat, maka pegang, jangan ditinggalkan. Pegang, jangan ditinggal, jangan dilepas. Kalau lepas kita yang rugi. Kemudian Pak, sudah masuk ke dalam surga dan mereka pun bisa mengenali. Bagaimana cara mengenali orang-orang sahabat-sahabat mereka di surga nanti? Bagaimana caranya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya. Inna fil jannah lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin. Ternyata Pak, di surga itu ada pasar. Di surga ada pasar. Jadi kalau kita lihat di dunia ini, pasar banyak Pak. Bahkan pasar ini salah satu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahabbu biladina masajiduh wa abghadu lillahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Oleh karenanya kenapa dalam sebuah hadis kalau kita masuk pasar, datang belakangan, pulang duluan. Karena banyak kemaksiatan di dalamnya. Ada orang dagang berdusta, timbangannya ini, ngomong lampu segini, begini. Nah, tapi ternyata di surga itu ada pasar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin. Sesungguhnya nanti di surga itu ada pasar yang didatangi oleh para penghuni surga pada setiap hari Jumat. Jadi nanti penghuni surga itu mereka bertemu di pasar setiap hari Jumat.
setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus syamal fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim. Ya. Fazazdaduna husnan wa jamalan. Kemudian bertiuplah angin dari arah utara. Ya. Fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim, kemudian mengenai wajah-wajah mereka dan pakaian mereka. Ya. Jadi mereka bertemu nanti di pasar pada hari Jumat, bertemu di para penghuni surga, kemudian datang bertiup angin dari arah utara mengenai wajah mereka dan pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamalan, maka makin bertambah indah dan tampan. Tuh para penghuni surga. Kalau kita Pak pergi ke pasar, dandan rapi, pulang kumel. Iya nggak Pak? Coba tanya ibu-ibu, dandan mau ke pasar rapinya kita pulang-pulang udah luntur make up. Iya kan? Iya. Kaki udah becek, keringetan lagi, semuanya. Tapi di surga mereka nanti, ya, ketika mereka ke surga kemudian tertiup angin wajah-wajah mereka dengan pakaian mereka, fayazdaduna husnan wa jamalan, maka makin bertambah indah dan tampan mereka. Masya Allah. Ya, beda Pak dengan di pasar di dunia. Pulang kan, berangkat ganteng cantik, pulang lecek, usut lecek, ya kan? Di surga nambah indah, ya. Nambah indah, nambah tampan. Ya. Kemudian disebutkan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan. Kemudian dia kembali ke istri-istri mereka di surga. Mereka kembali ke istri-istri mereka di rumah. Ya. Kemudian apa kata disebutkan husnan wa jamalan, maka bertambah indah dan bertambah tampan orang tersebut. Tapi kita harus masuk surga dulu Bang. Ya, kalau begitu. Ya kan? Kita harus masuk surga dulu. Ya, mau tambah ketampanannya, mau tambah kecantikannya harus masuk surga dulu. Kita nggak perlu make up di surga Bang. Cuma ketiup angin dari arah utara, kinclong wajah kita kayak pakai skincare. Ya. Bayangin Pak. Ya. Maka mereka kembali ke istri-istri mereka, maka bertambah apa? Indah dan cantik. Fayaqulu lahum ahluhum, maka istri-istri mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan, demi Allah, ya kan, bertambah tampan dan indahnya kamu. Ya, masya. Istrinya suaminya pun mengatakan, wa antum wallahi, ya. Sahabat-sahabat juga mengatakan, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Sungguh engkau pun bertambah indah dan tampan. Jadi mereka Pak nanti di surga itu bisa saling mengenali, ya, bisa saling mengenali dan mereka saling berjumpa, bahkan saling bertambah ketampanannya, ya, saling bertambah ketampanannya. Ya, jadi mereka bisa saling mengenali. Ya. Syaratnya Pak harus masuk surga dulu. Masuk surga dulu baru nanti kita terima. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita seluruhnya, ya, di surganya Allah yang suasana kita. Dan apabila ada di antara kita yang tidak ada di surga, maka kita bisa saling memberikan syafaat, saling tarik menarik di antara bersama kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat, ya, kita berteman dengan orang-orang soleh? Itu banyak sekali, ya, banyak. Ini kita mau sambung atau gimana? Mau ada berdiri dulu atau gimana? Atau habis bisa kita lanjut atau pertanyaan? Oh gitu. Jadi kalau kita mau berjumpa atau berteman sampai ke surga, maka hendaknya kita harus saling mengingatkan dalam masalah agama dan kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi gimana kita bertemu di surga sementara kita di sini adalah orang-orang yang tidak saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
di mana awsaqu awral iman al-bughd fillah wa hubb fillah. Ikatan yang paling kuat dalam iman adalah benci karena Allah dan cinta karena Allah. Jadi kita kalau benci kepada seorang karena Allah, agama kita dicela, dinista, nabi kita dinista, kita benci, bukan diam aja. Apalagi mengatakan Allah nggak perlu dibela. Memang benar Allah nggak perlu dibela, tapi kita membela syariatnya. Intan sallallahu yang surkum wa yusabbil aqdam. Dan siapa yang menolong agama Allah, bukan makanya Allah minta tolong sama manusia, ya, seperti itu. Jadi ikatan dalam yang paling kuat dalam iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau kita benci seorang karena Allah, bukan karena pribadi, bukan karena masalah-masalah pribadi, tapi benci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Aina al-mutahabbuna fil jalal?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Al-yawma adilluhum fi dhillihi yawma illa dhill. Pada hari ini aku akan beri naungan, ya, yang tidak ada naungan selain naungan dari bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencari itu aina mutahabbuna fi jalal. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Ya, bukan orang yang orang yang saling saya cinta kamu karena apa? Ini karena ada dorongan-dorongan keinginan dunia. Saya berteman dengan dia karena ada dorongan-dorongan kepentingan. Ya, saya mau ketemu dia karena ada urusan bisnis saja, ya kan? Seperti itu. Sudah. Pak Desa, ya, mungkin nanti Pak Desa kita lanjut sholat pagiannya setelah kajian aja. Jadi Pak Desa selesai langsung lanjut, itu aja. Jadi setelah kajian selesai baru kita sholat pagian di sini. Wallahu ta'ala bishawab. Insyaallah kita sambung Pak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.